Terima kasih. Semoga ini bukan lomba pidato ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Ujang Mudarto selaku Mudir Tarbiyah, Ustaz Muhammad Syahruddin wakil Mudir Tarbiyah, Ustaz Ahmad Arifin, dan Mudir Keuangan Ustaz Eko Yuli ada di sini. Ada kursi dingin, iya. Dan segenap ikhwah sivitas pesantren Islam Al-Irsyad, saudaraku pejuang dakwah dan mujahid tarbiyah. Hari ini sebenarnya saya tidak berharap ada acara semacam ini. Semoga tidak berlebihan, tidak terlalu memberlikan sosok seorang Muhammad Qasir yang mungkin belum pernah ada apa-apanya. Hari ini hari di mana saya pribadi harus berpamitan dengan segenap ikhwah dan harus di awal dikatakan mungkin butuh istirahat terlebih dahulu, tapi belum tahu apakah sementara atau sementara. Pesantren Islam Al-Irsyad yang saya datang tahun 1991 merupakan tempat yang memang betul tak seindah saat ini. Yang saat itu ketika saya naik ke kelas 2 atau 3 aliyah, maka saya dengan beliau satu kamar saja, di kamar 7 Ustaz Abdul Aziz. Kamarnya yang sekarang di kamarnya Ustaz Abu Abdullah kantor DPP itu. Pesantren yang dulunya belum pernah terlintas di kepala saya untuk belajar di sini, karena memang saya dibawa ke sini dipaksa, akhirnya terpaksa dan terbiasa. Pesantren yang dari dulu saya belum pernah membayangkan harus merubah haluan cita-cita dan angan-angan saya. Namun di sini saya menemukan jati diri saya, karena Allah izinkan saya bertemu dengan para asatidzah, para penggerak dakwah, yang alhamdulillah di antara mereka adalah kakak senior dari kakak saya di Jakarta sekarang beliau. Allah pertemukan saya dengan Ustaz Ja'far Muhammad Talib rahimahullah ta'ala, Ustaz Yusuf Usman Ba'isa, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, Ustaz Muhammad Wujud Arba'in, dan Ustaz Abdullah Nadi Baikulu Arba'in Nasyidin, Ustaz Munsif Noyandi, Ustaz Humaydi Abdul Karim, dan lain-lainnya. Dan di sini saya berjumpa dengan rekan-rekan saya, teman-teman saya yang memang pernah satu kelas, Ustaz Abdul Aziz ya, Basuki, Ustaz Faizin Awud Al-Yazidi, Ustaz Ahmad Nurhayun, pernah satu kelas walaupun kita beda usia, tapi satu kelas pernah. Disinilah saya menemukan jati diri saya yang dulu di luar harapan saya. Hal yang tidak pernah saya lupakan di liburan semester pertama
adalah ketika saya mendapatkan satu predikat terindah dari ibu saya yang beliau meninggal tahun 2013 kemarin. Karena dia tahu background saya ketika saya pulang liburan, begitu saya buka pintu, ibu saya mengatakan, anak soleh pulang. Itu yang membuat saya terharu. Artinya apa? Saya diakui kesolehannya. Sebelumnya toleh. Tentu feeling seorang ibu sangat kuat. Dan alhamdulillah itu buat saya berbahagia dan bangga. Tahun demi tahun saya di sini belajar sampai tahun 95, yang juga pernah diajar oleh Ustaz Muhyiddin Badrun rahimahullah ta'ala, yang juga putra-putra beliau Masya Allah sudah jadi Ustaz juga di Al-Wafi Depok, dan Ustaz yang lain juga pernah mengajar saya di sini, menjadikan saya bersemangat untuk mendedikasikan diri menjadi bagian dari umat yang berkontribusi untuk berdakwah, baik di kampung setiap liburan ataupun di pesantren. Tahun 95 saya lulus dan saya mengabdi 2 tahun di pesantren tercinta ini. 2 tahun saya mendampingi Ustaz Basudi Iskandar sebagai pengabdian wakil kesantrian waktu itu saya. Tahun 95 di pengabdian sebagai wakil kesantrian. Sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan, terlebih dengan ikhwan yang pernah bersama saya belajar di kelas, bertemu di masjid, dan Allah izinkan saya untuk diberikan kesempatan belajar ke kota Nabi Al-Jamiah Islamiyah, walaupun dengan nilai yang tidak memuaskan, nilainya seadanya. Dan itu juga kisah yang unik, karena saya pun ketika mondok dipaksa, ketika UIN pun dipaksa. Ustaz Yusuf memanggil saya, ente harus ikut tes. Saya bilang saya tidak mau. Ente harus ikut tes, saya tidak mau. Dites, saya masih ingat dengan tes Ustaz Syekh Dr. Muhammad Khalifah Damini, 2 jam interview, dan dia bilang anta rasid. Dia bilang kamu gagal. Saya bilang alhamdulillah, hadza huwal matlub. Saya kaget. Anak belum pernah ke seorang kayak ente, malah berharap gagal. Dia bilang ya, 1.500 orang daftar ke UIN, cuma ente yang paling ampuh katanya. Saya bilang karena saya bekerja jadi TKI. Dulu kita memang orientasinya adalah fulus, tapi akhirnya beliau mengatakan, waktu itu berapa umur ente? Saya bilang 22 tahun. Usia ente ini harus lulus S1 semestinya. Tapi karena ente masih di sini, ditanya ngajar apa saja, akhirnya dia minta kita dihapus. Dia bilang naroka fil Madinah. Saya bilang apa? Lan tusaddiq kalamana. Kurang ajar ya. Saya nggak percaya sampai datanglah isyara qabul. Dulu kan masih pakai surat, minimal 2 minggu dari sana ke sini isyara qabul. Ya karena saya 60 setengah mau berangkat, ya banyak jalannya. Habis ngurus pasporan visa, uang kecopetan, uang nabung 10 bulan 1,5 juta dulu tuh hilang. Berangkat lagi ngurus Jakarta, sendal yang dibelikan kakak perempuan saya juga hilang. Karena memang setengah-setengah niatnya. Berangkat ke Madinah, tas juga hilang. Alhamdulillah. Jadi saya masuk ke asrama itu membawa tas enteng dengan baju yang melekat di badan saya. Ujian terus datang. Saya mau nikah, uang juga hilang. Itu tahun 2000, 2005 real di kantong sebelah kanan raib. Ketika saya menemani jamaah dari Indonesia tinggal di Australia, melewati kuburan Nabi, berdesakan orang lewat, uang saya hilang. Dan saya kembali ke pesantren, alhamdulillah tahun 2001 ikut mengabdikan diri di sini. Ya alhamdulillah
diberikan kekuatan yang saat itu tidak ada satupun alumni Madinah yang mau balik. Saya sebelum kesini bertemu Abdul Aziz di Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tempat penampungan orang-orang yang memang anak-anak yatim. Setelah mengisi daurah 2 minggu, sempat hampir nyambut Ibnu Taimiyah, tapi saya batalkan. Saya batalkan karena kembali kepada bait syair yang orang sering mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa faman hubbu illa lil habibil awwal. Silakan kau pindahkan hatimu kemanapun kau suka, namun cinta akan terus mengarah kepada pandangan yang pertama, kekasih yang pertama, pesantren Islam Al-Irsyad. Ustaz Zulfi Askar yang sebagai wakil mudir sudah mengirim surat kepada saya 4 bulan sebelum saya pulang. Dia bilang, Ustaz Muhammad, SK udah jadi, nanti segera ke sini. Ya khair saya. Dan itulah langkah saya yang kedua setelah lulus dari Madinah. Dan memang saya bertekad dengan ilmu yang saya miliki semampunya ingin berbagi untuk pesantren tercinta. Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan, mobil khusus dari pihak yayasan dan BPP. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus yayasan dan DPP mobil khusus, dan juga berterima kasih kepada segenap ikhwan dan yang sekarang menjabat. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas sebuah kenangan yang sulit untuk dilupakan. Saya teringat dengan satu ungkapan bait syair, laisal hajru yu'limuni walakin jamalul dhikrayati yahuzzu qalbi. Bukanlah perpisahan yang membuat hatiku sakit, tapi indahnya kenangan yang mampu menggoncang sanubari. Terlalu banyak kenangan indah yang saya rasakan di pesantren Islam Al-Irsyad ini. Saya bahkan berkali-kali sering ngomong dengan rekan-rekan saya, teman-teman seperjuangan, teman-teman satu kelas, dan bahkan mungkin kepada alumni pesantren. Pesantren ini adalah rahim saya. Pesantren ini adalah ibu saya. Disinilah saya dibentuk, saya ditempa, saya diedukasi. Disinilah saya merasakan begitu indah sebuah ikatan persaudaraan, begitu indah dan nikmatnya langkah perjuangan dalam berdakwah. Teringat awal-awal kita berdakwah dan menyampaikan risalah Islamiyah kepada umat di luar sana. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berdakwah. Bahkan sejak saya kelas 2 aliyah sudah disuruh berdakwah. Masih ingat kelas 2 aliyah disuruh dakwah di Undip, ya. Mahasiswa Undip di Tembalang, ya. Dan subhanallah tahun 2010 saya kembali ke sana lagi, di Tembalang lagi sampai hari ini. Dan qadarullah bulan kemarin sudah diliburkan juga. Seiring saya harus istirahat, mereka pun tahu, Ustaz istirahat dulu aja. Sebuah langkah yang sangat panjang, kalau dihitung maka dakwah kita tidak kurang dari 30 tahun. Dan saya sudah merasakan ini adalah rahim saya, ini adalah ibu saya. Bahkan saya sempat menyampaikan kepada saudara saya, lupa, bila diizinkan saya ingin meninggal di sini. Bila diizinkan, tapi bila tidak, ya akan pulang. Jenazahnya dipulangkan saja ke tempat kelahiran saya. Karena saya sudah merasakan inilah tempat saya,
inilah ibu saya, inilah rumah saya. Dan di sini pula saya merasakan begitu indahnya sebuah hubungan dan komunikasi, sehingga saya berusaha mencari tulisan yang tepat yang ingin disampaikan kepada ikhwah semua dengan judul Langkah yang Berat. 25 tahun bukan sekedar angka, ia adalah jejak-jejak cinta yang kutoreh di tempat yang indah bernama Al-Irsyad. Tempat rohku bertumbuh, tempat hatiku berteduh. Di sini kutemukan makna ilmu bukan hanya dalam buku, tapi dalam adab yang mengakar, dalam sujud yang teratur, dalam tatapan mata para santri yang menyimpan cahaya masa depan negeri. Di sini kurakit ukhuwah dengan kasih yang tak mudah lepas, dengan tawa dan air mata, dengan harapan yang tak pernah pupus. Kini ketika waktu berkata cukup, hatiku menolak, langkahku berat. Karena setiap sudut pesantren ini menyimpan kisah yang tak bisa kulipat. Wahai Al-Irsyad, kau bukan hanya tempatku bekerja, kau adalah rumah, adalah madrasah jiwa, adalah bagian dari diriku yang tak akan sirna. Aku pergi membawa cinta, bukan karena tak lagi setia, tapi karena takdir berkata, saatnya meneruskan langkah dengan rindu yang tak akan punah. Tentu sesuai dengan tema yang saya angkat, langkah yang berat, sangat berat. Tapi saya pun pernah berkata kepada para pengurus bahwasanya setiap orang di antara kita toh pada akhirnya pertama karena takdir Allah harus meninggalkan tempat tercinta, kedua karena meninggal dunia harus meninggalkan tempat tercinta, yang ketiga karena sebuah keputusan yang harus diambil dengan hati yang berat. Bahkan saya pernah mengatakan kepada beberapa orang pengurus, saya juga lupa kepada siapa, yang menikah saja bisa terjadi perceraian, dan di lembaga seperti ini pun tidak mustahil ada saatnya di antara kita harus meninggalkan tempat ini. Bukan berarti saya pribadi orang yang terbaik yang telah menorehkan segala kebaikan di sini, namun boleh jadi torehan saya hanya satu butir debu yang akan sirna terhempas oleh badai yang sangat kuat. Pesan saya pribadi kepada segenap ikhwah asatidzah pejuang dakwah dan mujahid tarbiyah, teruslah berjuang. Terlebih antum yang masih di sini, senantiasa ikhlaskan niat dalam tiap hela nafas dan langkah. Yang kedua, amanah yang antum pikul tidak seringan yang antum bayangkan. Di hadapan antum ada amanah dari para orang tua yang masih memberikan kepercayaan yang sangat indah kepada antum. Mereka adalah anak-anak kaum muslimin dan muslimat yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dididik menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi Islami. Yang ketiga, selalu mohon kepada Allah Rabbul Izzah, sebagaimana Allah menganugerahkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam yang Allah abadikan dalam firman-Nya di ayat 31 surat Maryam, wa ja'alani mubarakan ayyama kuntu. Isa alaihissalam mengatakan, Allah jadikan aku hamba yang penuh dengan keberkahan. Ada al-khair al-katsir yang dia miliki dan dianugerahi Allah Rabbul Izzah. Para ulama mengatakan, di antara kita dan antum khususnya mudah-mudahan senantiasa mubarakan, diberikan keberkahan oleh Allah Rabbul Izzah dalam 3 hal. Mubarakan fi kulli makan, mubarakan ma'a kulli insan, mubarakan fi kulli zaman.
Semoga ikhwah yang tergabung di sini tanpa kecuali segenap sivitas pesantren Islam Al-Irsyad menjadi hamba yang penuh barokah setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, dan setiap berjumpa dengan saudara seiman selalu memberikan keberkahan dan kebaikan untuk Islam dan muslimin. Yang terakhir, jangan pernah lelah untuk menjadi bagian dari umat yang ingin berkontribusi untuk memberikan edukasi, tarbiyah, dan pendidikan Islam yang indah. Berbahagialah antum karena antum diizinkan oleh Allah dengan izin Allah Rabbil Izzah dipertemukan di buq'ah yang mubarakah seperti ini. Tidak jarang di luar sana orang setengah mati mencari tempat berdakwah. Ini Allah mudahkan antum berkumpul di sini. Di hadapan antum tidak kurang dari 2.300 anak kaum muslimin dan muslimat, tidak kurang dari hampir 500 pegawai di sini berkumpul dengan satu niat, dengan satu tekad, sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan langkah antum, Allah berikan keberkahan kepada antum, Allah berikan kekuatan kepada antum. Dan sebagai penutup, saya mohon maaf bila belum bisa menjadi qudwah dan uswah yang terbaik buat antum. Saya sadar bukanlah orang yang terbaik, tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Kita sadar bukanlah orang yang terbaik, tapi kita ingin memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan perjuangan antum dimudahkan oleh Allah Rabbil Izzah. Kita yakin agama ini, dakwah ini akan ditolong oleh Allah, baik dengan kita atau tanpa kita. Saya masih mengingat pesan terakhir yang itu tahun 2014 Al-Ustaz Yazid bin Abdul Jawas ketika saya bertemu dengan beliau di sebuah kafe Salatiga. Apa kata beliau? Ente jangan geger, jangan menjadi sok pahlawan pesantren. Berjuanglah semampunya, jangan merasa orang yang paling berjasa. Itu saya rekam dengan jelas, dan dia ngomong di hadapan saya dengan tegas, lugas, mungkin juga pedas. Dia bilang Allah akan melonggarkan agama ini baik dengan ente atau tanpa ente. Serahkan semua kepada Allah Rabbil Izzah dan berbaik sangkalah kepada Allah Rabbil Izzah. Allah akan gantikan dengan generasi yang insya Allah lebih baik. Dan pesan beliau terus saya ingat, itu berlalu hampir sudah sekitar dari 2014 dan 2025, 11 tahun. Saya rekam baik pesan beliau dan saya pegang itu. Saya sekali lagi secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila minimal 25 tahun ke depan ini sampai saat ini belum bisa mengemban amanah dengan baik. Terus terang seluruh amanah yang saya emban terasa berat, dan saya sempat ketakutan ketika kelak bangkit dari kiamat dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Apakah amanah yang saya emban selama ini, sekian jabatan yang pernah saya pegang, ditunaikan dengan baik ataukah belum? Sehingga di antara pilihan saya harus istirahat dahulu supaya amanah yang kemarin tempat saya pikul di 8 posisi lebih diampuni oleh Allah Rabbil Izzah. Adapun bila nanti Allah kehendaki masih ada umur dan waktu yang baik dan Allah izinkan kita berjumpa lagi, maka insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa. Raga tetap terpisah, tapi hati kita takkan pernah bisa terpisahkan. Dan saya tidak pindah dari rumah saya. Rumah saya masih berdiri di sana, kecuali kalau ada yang mau beli, nggak apa-apa. Rumah saya berdiri di sana, insya Allah harganya mahal. Rumah saya berdiri di sana, dan saya insya Allah masih fokus dalam hal dakwah khususnya. Dan
insya Allah mendoakan pesantren tercinta. Berapa banyak tempat tinggal dan tempat singgah yang ditempati seorang pemuda, namun fahaninuhu li awwali manzil, kerinduannya hanyalah untuk rumah yang pertama. Saya insya Allah akan selalu muncul di lantai kedua melihat pesantren tercinta ini. Insya Allah semoga memudahkan lisan saya untuk mendoakan rumah saya ini, ibu saya ini, dan rahim saya ini diberikan keberkahan, dan seluruh sivitas yang ada di sini diberikan keikhlasan dan pahala terlibat ganda dalam mengemban perjuangan dakwah. Semoga ukhuwah kita tidak pernah putus sampai di sini, dan rumah saya terbuka bukan 24 jam, beberapa jam saja. Yang mau ke rumah saya silakan, tapi saya kadang sering harus inden dulu, harus booking waktu dulu. Bukan jual mahal, tapi kondisi kadang berbarengan dengan acara di luar. Bukan sok sibuk, tapi kadang-kadang disibukkan oleh orang yang ingin menyibukkan saya. Rumah saya terbuka lebar untuk antum yang mau berziarah, asalkan di waktu yang tepat, bukan di tengah malam atau menjelang subuh. Silakan yang mau ke rumah, terbuka dengan lebar, dan insya Allah bila saya diizinkan sekali-kali ingin masuk ke sini, semoga diizinkan, terutama oleh ART dan mutir pesantren bila diizinkan. Dan insya Allah kalau saya ada tamu yang ingin ke sini, saya mau izin untuk bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan tamu itu bisa ke sini, dan dia sangat cinta dalam pesantren ini, tapi belum menjanjikan kapan. Termasuk saya punya kakak kelas, sudah saya janjikan untuk kesini. Beliau alhamdulillah di Polri, sudah pangkatnya bintang 2, tetangga kampung saya. Harapannya dia kesini, entah kapan saya belum tahu. Maka insya Allah saya minta izin ketika harus menemani beliau melihat pondok ini. Maka beliau sangat senang untuk kesini. Beliau sudah berpangkat Irjen, ya. Alhamdulillah dengan sunnah sangat dekat, cuman tidak mau diekspos. Beliau juga satu angkatan dengan jenderal yang kemarin bermasalah panjang, dan dia sangat senang untuk segera kesini, tapi belum bisa memastikan, sehingga saya mohon izin bila ditakdirkan beliau datang ke Semarang, saya mohon izin untuk mengawal beliau datang ke sini dan tidak memberikan motivasi kepada asatidzah dan kepada santri pesantren Islam Al-Irsyad. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya masih merasa bukanlah orang yang terbaik dan belum bisa memberikan contoh dan teladan yang baik buat untuk semua. Bagi ikhwah dan sivitas yang merasa saya berhutang kepadanya, segera datangi saya. Ini bukan tasbih di kuburan ya, tapi saya khawatir ada di antara antum yang saya pernah pinjam duitnya atau pernah saya janjikan saya kasih duit, saya lupa. Tolong ingatkan, takut uang itu pakai sekarang. Dan insya Allah antum tidak ada yang salah kepada saya, justru saya lah yang merasa banyak bersalah kepada antum, baik ketika saya di pesantren, di servis atau rumah tangga, di idarah, di DPP, dan di Dikbang. Maka saya mohon maaf yang besar-besarnya dan mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan kesehatan ketika harus berkiprah di dunia dakwah, dan insya Allah fokus dakwah saya di Joglo, Semarang. Paling-paling keluar sebulan sekali. Itu kan istilah orang simak tupang, siang malam tunggu panggilan. Demikian dari saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa